selamat pagi anak kami 3A. Apa kabar hari ini? Udah 3 hari ya liburan ya? Pasti sudah semangat. Salam sehat, katakan salam sehat. Selamat pagi Memros, selamat pagi teman, selamat pagi bagi kita semuanya. Sudah rapi seperti Mem? Sudah makan? Sudah ya? Kita berdoa dulu, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, atas kasih Tuhan pagi ini kami kembali dapat sehat karena perlindungan Tuhan. Sebelum kami memulai pelajaran kami hari ini, kami serahkan kepada Tuhan, biar Tuhan yang pimpin, Tuhan yang mengajari kami, mampukan Memros untuk mendidik, mengajari, membimbing anak-anak kami. Mungkin juga anak-anak kami semua berikan kesehatan sehingga mereka juga tetap semangat mengikuti pembelajaran dengan baik. Juga kedua orang tua Engkau berkati Tuhan. Inilah doa kami Bapa, pimpin kami dari awal pertengahan hingga akhir. Hanya di dalam nama Yesus. Amin. Puji Tuhan, kita sudah berdoa ya. Kemarin siapa yang sekolah minggu? Siapa yang sudah beribadah? Kita harus beribadah. Yang agama Kristen, yang ikut sekolah minggu harus sekolah minggu. Yang anak-anak kami yang absen ya hari Sabtu ya harus tetap beribadah. Dan anak-anak kami dimanapun kita berada, apapun keyakinan kita harus tetap beribadah. Baik anak-anakku, hari ini kita buka pembelajaran kita subtema 3. Ya, hari ini hari apa? Hari Senin di awal bulan Agustus. Hari ini tanggal 3 Agustus 2020. Pembelajaran kita hari ini di bagian subtema 3, tema 3A. Nanti yang pertama bahasa Indonesia tentang pertumbuhan hewan. Yang kedua matematika, operasi, hitung perkalian. Makanya kemarin hari Jumat Mem buat perkalian 1 sampai 10 supaya dipelajari dulu. Lalu nanti yang ketiga menggambar dekoratif ya. Itu yang bisa kita pelajari hari ini. Kita buka halaman 66 ya, halaman 66 pertumbuhan hewan ya. Coba kita amati gambar di sana dan juga kita baca sejenak ya. Ikuti Memros ya. Pertumbuhan hewan. Nina memelihara seekor kucing bernama Miko. Nina memelihara sejak masih kecil. Waktu itu tubuhnya masih sangat kecil, rambut di tubuhnya juga masih sangat tipis. Nina memeliharanya dengan penuh kasih sayang. Nina memberi Miko makan dengan teratur. Miko pun tumbuh menjadi kucing yang lincah. Kini tubuhnya sudah semakin besar. Rambutnya juga tumbuh lebat dan halus. Nina senang bermain dengan Miko. Nah, perhatikan anak-anakku ya. Kita lihat kucing Nina semakin lama semakin besar ya. Kucing Nina mengalami pertumbuhan ya. Kalau minggu lalu di subtema 2 kita belajar tentang apa? Tentang pertumbuhan manusia. Sekarang kita belajar pertumbuhan hewan. Kalau minggu lalu kita belajar tentang pertumbuhan manusia, berarti kita belajar bagaimana perkembangan manusia. Apa yang dimaksud dengan pertumbuhan? Masih ingat? Pertumbuhan yaitu perkembangan atau
bertambah besar. Contohnya kemarin mulai bayi, balita, anak-anak, remaja, hingga dewasa ya, hingga lanjut usia ya. Kalau sekarang kita belajar pertumbuhan hewan ya. Hewan juga makhluk hidup sama seperti tumbuhan, dan manusia adalah makhluk hidup ya. Di sini Nina juga memelihara hewan peliharaan. Siapa yang punya peliharaan di rumah? Hewan peliharaan di rumah? Ada yang punya kucing seperti Nina? Ada yang punya ikan atau ayam atau kelinci? Semua itu adalah contoh hewan peliharaan. Mem juga punya hewan peliharaan ikan ya. Kemarin pernah Mem buat di WA juga ya, bahwa Mem juga memiliki hewan peliharaan, yaitu ikan di dalam kolam dan di dalam akuarium. Lalu bagaimana supaya hewan peliharaan kita tumbuh sehat? Nina di sini contohnya buka halaman 66. Nina punya kucing namanya Miko ya. Supaya kucing Nina sehat, apa yang dia lakukan? Diberi makan, dirawat, dipelihara dengan kasih sayang. Kita juga harus memelihara hewan peliharaan kita. Contohnya Memros ya, ada ikan di akuarium, diberi makan, diganti airnya supaya tumbuh dengan baik, buat sirkulasi udaranya juga ya. Demikian juga anak-anakku semua belajar merawat hewan peliharaan ya. Baik, itu yang bisa kita lihat dari pertumbuhan hewan ya. Sekarang coba kita baca halaman 67 pembelajaran 1 ya. Kita baca bagian atasnya saja. Paman Nina memiliki sebuah peternakan bebek di kampung. Bebek-bebek tersebut dikembangbiakan oleh paman. Bebek berkembang biak dengan bertelur. Bebek yang dapat bertelur adalah bebek yang sudah dewasa. Telur akan menetas dan keluarlah anak bebek. Anak bebek kemudian diberi makan dan dipelihara. Anak bebek pun mengalami pertumbuhan. Ukuran tubuhnya bertambah besar. Bulunya juga bertambah banyak. Bebek terus tumbuh hingga menjadi bebek dewasa dan dapat bertelur ya. Kalau tadi Nina memelihara kucing, sedangkan pamannya pada halaman 67 memiliki peternakan bebek ya. Bebek berkembang biak dengan cara apa? Bertelur ya. Di sini dikatakan bebek berkembang biak dengan bertelur. Bebek yang dapat bertelur adalah bebek yang dewasa ya. Jadi baik kucing, baik bebek, semuanya harus dipelihara agar tumbuh menjadi baik ya, agar tumbuh menjadi besar. Jadi anak-anakku semua, pertumbuhan hewan dipengaruhi oleh cara kita merawatnya, menyayanginya, memeliharanya. Caranya bagaimana merawat hewan peliharaan? Diberi makan, diberi kandang, diberi tempat buat ikan, macam akuarium dan yang lainnya, dimandikan, contohnya kucingnya ya, diganti airnya kalau ikan. Baik, itu yang bisa kita pelajari dari pembelajaran
pembelajaran 1 muatan bahasa Indonesia. Sudah paham anak-anakku semua? Sudah paham? Pasti sudah paham ya. Dipraktekkan di rumah ya, kalau ada peliharaannya, kalau ada kucingnya, ada ikan atau kelinci dan sebagainya. Sekarang kita masuk di matematika. Operasi hitung perkalian. Siapa yang sudah belajar perkalian? Kemarin hari Jumat Men sudah sampaikan ya. Di subtema 3 kita sudah belajar perkalian ya. Sudah ada yang bisa? Siapa yang sudah hafal? Pasti semua anak-anak kami sudah belajar. Mengharapkan banyak latihan ya. Sebelum kita masuk di contoh perkalian, apa itu perkalian? Perkalian adalah penjumlahan berulang ya. Coba buka halaman 68 dan 69 ya. Perkalian juga dapat dihitung dengan mengalihkan setiap bilangan, penyusun dan pengali ya. Setelah itu hasilnya dijumlahkan. Coba perhatikan contohnya ini. 16 dikali 4 sama dengan titik-titik. Ya. 16 itu sama dengan 10 ditambah 4 ya. Jadi kita susunnya 4 dikali 10 40. 4 dikali 6 24. Ini kita jumlahkan. 0 ditambah 4 4. 4 ditambah 2 6. Jadi hasil perkalian dari 16 dikali 4 sama dengan 64 ya. Mudah bukan? Bisa? Pasti yang sudah belajar bisa ya. Coba buka halaman 68 ya. Perhatikan. Di sini ada contohnya. Bebek-bebek milik paman sedang bertelur. Telur-telur tersebut diletakkan di dalam 3 wadah. Setiap wadah berisi 12 telur bebek. Pertanyaannya, berapa banyak telur bebek seluruhnya? Perhatikan gambar ya. 12 telur ditambah 12 telur ditambah 12 sama dengan 36 telur ya. Jadi penjumlahan berulang dapat ditulis dalam bentuk perkalian. Kalau tadi contohnya 3 wadah, 3 tempat dikali isinya 12 butir telur. Hasilnya 3 dikali 12, hasilnya 36. Caranya tadi 12 telur ditambah 12 ditambah 12 sama dengan 36 ya. Perkalian juga dapat dihitung dengan mengalihkan setiap bilangan seperti yang kasih contoh tadi. Perhatikan contohnya, 16 dikali 4 sama dengan titik-titik. 16 sama dengan 10 ditambah 6. Caranya, kalikan setiap bilangan penyusun dengan 4 ya. 4 dikali 10 40, 4 dikali 6 24. Hasilnya dijumlahkan sehingga 16 dikali 4 sama dengan 64.
lainnya dapat kamu buat latihan-latihan lagi di rumah ya. Lihat juga contoh-contoh yang ada di dalam buku ya. Coba kita masuk di bagian SBDP ya. Seni budaya ya. Coba kita buka halaman 69. Ayo menggambar. Sudah punya buku gambar? Kemarin waktu kita buat jadwal, siapkan buku gambar dan pensil warna ya. Sini kita belajar menggambar ya, karya dekoratif. Masih ingat apa yang dimaksud dengan karya dekoratif waktu kelas 2? Karya dekoratif adalah karya seni pada kertas atau pada benda tertentu, berfungsi sebagai hiasan ya. Ulangi sekali lagi. Karya dekoratif adalah karya seni pada kertas atau pada benda tertentu yang berfungsi sebagai hiasan ya. Gunanya untuk apa? Untuk memperindah suatu permukaan. Contohnya, buka halaman 69. Di sini ada gambar ikan ya. Gambar ikan dibuat hiasannya ada warna biru, ikannya dibuat warna merah keemasan ya, kuning keemasan. Kemudian dibuat biar kelihatan indah. Ini namanya karya dekoratif ya, membuat gambar supaya semakin indah ya. Nanti anak-anakku bisa coba gambar di bukunya, boleh gambar ikan, boleh gambar hewan peliharaan yang kamu sukai. Boleh lihat contoh ini atau boleh buat sendiri ya. Nanti tugas kalian yang sudah punya buku gambar, coba buka halaman 70 bagian atas. Buatlah gambar hewan dengan mengikuti langkah-langkah berikut. Yang bagian atas ya. Nanti di WA buat lagi apa yang menjadi tugas kalian. Ya. Gambarlah menggunakan garis dan bidang sesuai imajinasimu dan diwarnai ya. Boleh ini, boleh juga gambar kesukaanmu, hewan peliharaan kesukaanmu. Baik anak-anakku, pelajaran kita hari ini ada 3. Yang pertama, muatan bahasa Indonesia, pertumbuhan hewan. Apa itu pertumbuhan tadi? Pertumbuhan adalah perkembangan, yaitu perkembangan hewan dari kecil semakin besar dan menjadi besar ya. Lalu bagaimana cara supaya hewan dapat bertumbuh dengan baik? Dipelihara, dirawat dengan penuh kasih sayang. Bisa dikasih makan, dimandikan, diberi vaksin, diberi kandang, diberi kolam ikan atau apapun dan sebagainya ya. Lalu bagian kedua, matematika operasi hitung. Tadi perkalian adalah penjumlahan berulang. Nanti latihan dan latihan lagi ya. Sehingga kalian bisa lebih lancar untuk perkalian, lebih tahu ya, lebih banyak latihan. Untuk matematika harus banyak latihan. Lalu yang ketiga, menggambar dekoratif pada gambar kalian ya. Jadi anak-anakku, itu yang bisa kita pelajari hari ini. Ada 3 muatan pelajaran ya. Dipelajari lagi. Nanti
tugas-tugasnya dikerjakan. Kerjakan tugasmu tepat waktu dan tetap latihan berkalian supaya lebih lancar. Untuk menggambar, nanti membuat di WA kapan bisa dikumpulkan ya. Baik, demikian yang bisa kita pelajari hari ini. Tetap semangat. Nanti jam kedua kita PLH ya. Sudah pada punya buku? Nanti kita yang punya buku nanti kita bisa buka bukunya lagi ya. Di PLH tetap semangat ya. Baik anak-anakku, selamat pagi semua. Tuhan memberkati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah namamu, kami sudah belajar. Kiranya pembelajaran hari ini dapat dipahami, dimengerti oleh anak-anak kami dengan baik. Berkati mereka supaya tetap semangat belajar, tetap sukacita, dan jagai mereka jauhkan dari sakit penyakit, lindungi dari segala virus atau penyakit apapun. Demikian juga orang tua yang sudah mendukung, membimbing anak-anak dengan baik, Kau berkati Bapa. Yang juga hamba, kiranya Tuhan terus memberkati hamba Tuhan untuk senantiasa sehat dan dapat membimbing anak-anak kami, mengajari anak-anak kami menjadi anak-anak yang baik, takut akan Tuhan, yang berbudi pekerti dan berpengetahuan yang baik. Terpujilah namamu apabila dalam pembelajaran kami ada yang masih kurang Tuhan, kiranya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi semua. Tuhan memberkati.